Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zaiza Punjauza dengan NIM 24040380. Nama saya Fauza Azri Halim dengan NIM 2404039096. Perkenalkan, nama saya Prilia Yudika Simanung Khalid dengan NIM 24040360. Halo, perkenalkan nama saya Fedlin Febri Sautagalung dengan NIM 2404035056. Halo, perkenalkan nama saya Bendi Fosamora Siotang dengan NIM 2404038087. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas kelompok kami yang berjudul Penerapan Ilmu Teknik Industri dalam Bidang Transportasi Darat Roda 2. Jadi isi materinya itu ada 7. Yang pertama ada definisi ilmu industri yang akan dijelaskan oleh Zai, saya sendiri. Kemudian nomor 2 ada definisi transportasi darat motor, dijelaskan oleh Fauza. Kaitan ilmu industri dan transportasi dijelaskan oleh Fauza. Peralihan jalan kaki ke sepeda dijelaskan oleh Fedelin. Peralihan sepeda ke motor dijelaskan oleh Prilia. Peralihan motor ke motor listrik dijelaskan oleh Ben. Dan terakhir potensi transportasi darat di masa depan yang dijelaskan oleh saya sendiri. Materi yang pertama yaitu pengertian. Pengertian dari ilmu teknik industri. Ilmu teknik industri adalah bidang ilmu yang mempelajari cara mengoptimalisasi kegiatan manusia, seperti produksi, pengelolaan, dan ekonomi. Teknik industri berkenan dengan perancangan, perbaikan, dan instalasi sistem terpadu. Tujuan dari ilmu ini adalah menerapkan ilmu pengetahuan dan keterampilan ke teknik industrian dalam kegiatan produktif dan pelayanan kepada masyarakat dengan sikap dan perilaku yang sesuai dengan tata kehidupan bersama. Nah, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan apa sih definisi dari transportasi sepeda motor. Nah, transportasi sepeda motor adalah penggunaan kendaraan roda 2 bermotor sebagai sarana transportasi untuk mengangkut penumpang atau barang. Sepeda motor digerakkan oleh mesin pembakaran internal atau motor listrik dan digunakan untuk perjalanan jarak pendek hingga menengah, baik di perkotaan maupun di pedesaan. Sepeda motor sering dipilih karena kecepatan, kelincahan dalam lalu lintas padat, serta efisiensinya dalam bahan bakar atau energi. Sepeda motor menggunakan sumber tenaga bahan bakar gasolin, tenaga listrik atau gabungan tenaga bahan bakar dan listrik atau yang biasa disebut dengan hybrid. Sepeda motor sangat populer di kalangan masyarakat Indonesia. Penggunaan sepeda motor di Indonesia sangat populer karena harganya yang relatif murah, terjangkau untuk sebagian besar kalangan, dan penggunaan bahan bakarnya serta biaya operasionalnya yang cukup hemat. Nah, tadi kita sudah membahas apa itu definisi dari transportasi sepeda motor. Sekarang mari kita bahas apa kaitan ilmu industri dengan transportasi. Yuk kita bahas. Sepeda motor memiliki beberapa kaitan penting dalam industri, terutama dalam aspek transportasi, distribusi, dan efisiensi operasional. Berikut adalah kaitannya. Yang pertama yaitu ada transportasi karyawan. Sepeda motor sering digunakan oleh pekerja di berbagai industri sebagai alat transportasi yang cepat dan murah untuk berpergian dari rumah ke tempat kerja. Di beberapa negara, sepeda motor merupakan sarana transportasi utama bagi pekerja industri, terutama di daerah dengan infrastruktur jalan yang sempit atau padat. Yang kedua yaitu ada distribusi barang. Dalam industri, sepeda motor digunakan untuk distribusi barang dalam skala kecil, terutama untuk pengiriman barang ringan dan cepat di wilayah perkotaan. Ini termasuk pengiriman paket, dokumen, makanan, atau suku cadang yang mendesak, di mana kecepatan dan fleksibilitas sangat penting. Yang ketiga yaitu ada operasional dalam pabrik atau area industri. Sepeda motor kadang digunakan dalam area industri yang luas untuk memudahkan perpindahan antar bagian atau antar proses dalam pabrik, gudang, atau lokasi konstruksi. Misalnya, manajer lapangan atau teknisi sering menggunakan sepeda motor untuk bergerak cepat di area produksi yang luas. Yang keempat yaitu ada efisiensi biaya dan bahan bakar. Sepeda motor dikenal lebih hemat bahan bakar dibandingkan kendaraan roda 4, sehingga di beberapa industri logistik dan distribusi, sepeda motor dipilih untuk mengurangi biaya operasional, terutama untuk pengiriman dalam jarak pendek. Yang kelima yaitu ada fleksibilitas di daerah padat dan terpencil. Sepeda motor sangat berguna di industri yang beroperasi di daerah padat, di mana mobilitas menggunakan kendaraan besar terbatas, atau di wilayah terpencil dengan akses jalan yang sempit atau sulit dilalui. Fleksibilitas ini memungkinkan sepeda motor menjangkau tempat-tempat yang sulit dijangkau oleh kendaraan besar. Dalam seluruh operasional industri, sepeda motor membantu meningkatkan efisiensi, mobilitas, dan fleksibilitas, sehingga berkontribusi pada peningkatan produktivitas dan pengurangan biaya operasional.
Pada zaman dahulu, belum ditemukan teknologi, sehingga alat transportasi yang digunakan pada saat itu menggunakan hewan peliharaan mereka seperti kuda, atau bahkan mereka berjalan kaki, sehingga waktu yang dibutuhkan untuk bepergian ke suatu tempat sangat lama dan menggunakan banyak tenaga. Selanjutnya, pada tahun 1817, seorang bangsawan Jerman bernama Karl Drais menciptakan Lauf Machine atau sepeda Draisine. Sepeda Draisine ini tidak memiliki pedal, melainkan pengendara menggunakan kakinya untuk mendorong sepeda tersebut maju. Pada pertengahan abad ke-19, pedal ditambahkan ke sepeda. Ini menciptakan desain awal yang lebih mirip dengan sepeda modern. Penggunaan rantai untuk menghubungkan pedal dengan roda belakang diperkenalkan pada akhir abad ke-19 yang membuat sepeda lebih efisien dan lebih mudah dikendarai. Selama beberapa dekade berikutnya, desain sepeda mengalami berbagai perubahan dan peningkatan teknologi. Pengenalan ban karet pada awal abad ke-20 meningkatkan kenyamanan berkendara, sementara perubahan bahan material dari besi cor menjadi aluminium dan baja membantu mengurangi beban berat sepeda. Perkembangan dari sepeda ke motor terjadi karena keterbatasan sepeda dalam hal kecepatan, tenaga penggerak, dan kemampuan menempuh jarak yang jauh atau medan yang sulit. Sepeda yang bergantung sepenuhnya pada tenaga manusia membuat pengendara cepat lelah dan kurang efisien untuk perjalanan panjang atau membawa beban berat. Oleh karena itu, motor diciptakan dengan memanfaatkan mesin pembakaran dalam memberikan tenaga yang lebih besar yang memungkinkan pengendara melaju lebih cepat dan menempuh medan yang bervariasi. Pada tahun 1867, sepeda motor dengan tenaga uap pertama dibuat oleh Pierre Mickaus, selaku dengan penemu sepeda. Di tahun selanjutnya, 1868, Sliver Harper, penemu asal Amerika Serikat, juga membuat sepeda motor uap dengan tabung kembar. Harper membuatnya dengan menggunakan tungku pembakaran batu bara. 1871, insinyur asal Prancis bernama Louis Guillaume mengembangkan sebuah sepeda motor uap satu tabung dengan menggunakan pembakaran alkohol. 10 tahun berikutnya, yaitu pada tahun 1881, muncul penemu asal Amerika bernama Lucius Copeland, di mana ia memasang mesin kettle dengan uap kecil pada bagian belakang sepeda yang membuat sepeda ciptaannya memiliki kecepatan 12 mph. 4 tahun setelahnya, yakni tahun 1885, Gottlieb Daimler membuat sepeda motor dengan bahan bakar diesel pertama di dunia. Daimler berhasil melengkapi sepeda kayu dengan mesin berkapasitas 246 cc. Sepeda motor ciptaannya menjadi awal mula munculnya inovasi besar di masa depan. Pada tahun 1894, Herbrand dan Wohlmuller memproduksi secara massal sepeda motor. Selama abad ke-20, sepeda motor mengalami perkembangan yang makin pesat dan penyebarannya yang semakin luas di dunia. Di mana selama Perang Dunia Pertama, sepeda motor digunakan sebagai kendaraan militer karena kemampuannya yang lincah dan mudah digunakan di medan yang sulit. Hingga saat ini, sepeda motor terus berinovasi, di mana saat ini sepeda motor juga menghadapi tantangan baru terkait dengan konservasi lingkungan. Di sini saya akan menjelaskan tentang perkembangan motor dari motor ke motor listrik. Nah, pada awal abad ke-20, masa ini menjadi masa yang sangat penting bagi perkembangan sepeda motor. Pada tahun 1901, perusahaan motor dari Inggris yang bernama Royal Enfield memproduksi motor secara massal di negara mereka. Pada tahun 1903, Amerika juga merilis sepeda motor yang menjadi ikon bagi negara mereka, yakni Harley Davidson. Di Jepang, perusahaan motor seperti Yamaha, Honda, Kawasaki, dan Suzuki juga sempat menguasai pasar motor di dunia. Karena mereka menciptakan atau memproduksi motor yang lebih ringan, lebih cepat, dan lebih ekonomis. Salah satu contohnya adalah Honda. Pada tahun 1958, Honda pernah menciptakan motor yang bernama Super Cup. Nah, motor ini sempat menjadi motor terlaris sepanjang masanya. Nah, pada awal abad ke-21, sepeda motor mulai terintegrasi dengan teknologi-teknologi yang canggih. Yang dulunya sepeda motor kebanyakan menggunakan karburetor, mulai digantikan dengan sistem bahan bakar injeksi yang berguna untuk penggunaan bahan bakar yang lebih hemat dan mengurangi emisi yang dikeluarkan. Motor-motor sport modern seperti Ninja 2R dan Ducati V4 menggunakan teknologi aerodinamika dan material ringan untuk menciptakan motor dengan performa yang luar biasa. Selain itu, motor listrik mulai mendapatkan tempat di industri permotoran. Perusahaan seperti Zero Motorcycles dan Harley Davidson dengan model Livewire mereka memperkenalkan sepeda motor listrik yang menawarkan performa tinggi tanpa emisi.
Evolusi sepeda motor dari masa ke masa merupakan kisah yang penuh inovasi dan perubahan. Dari mesin uap sederhana hingga mesin pembakaran dalam yang kompleks, dari sepeda motor klasik hingga sepeda motor listrik canggih, perjalanan ini mencerminkan kemajuan teknologi dan perubahan budaya. Di masa depan, kita dapat mengharapkan lebih banyak lagi inovasi yang akan terus mengubah wajah industri sepeda motor, menjadikannya lebih aman, lebih efisien, dan lebih menarik bagi penggemar di seluruh dunia. Selanjutnya adalah potensi kendaraan darat di masa depan. Untuk mengetahui potensi yang akan ada di masa depan, kita perlu mengetahui kekurangan kendaraan darat saat ini dan memberikan solusinya. Yang pertama adalah manusia masih harus mengendalikan kendaraan dengan kesadarannya sendiri. Solusi yang kita dapat berikan adalah kendaraan self-driving yang bisa